Assalamualaikum. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Retno Widiati. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi risiko likuiditas. Apa sih risiko likuiditas itu? Risiko likuiditas merupakan bentuk risiko yang dialami suatu perusahaan karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga berpengaruh kepada terganggunya aktivitas perusahaan. Dalam menganalisis risiko likuiditas dapat dilakukan dengan menganalisis kondisi kemampuan perusahaan dari segi yang pertama, analisis arus kas, yang kedua, analisis kewajiban jangka pendek, dan yang ketiga, analisis terhadap arus dana jangka pendek. Nah, di sini tuh ada penyebab risiko likuiditas. Apa saja sih? Yang pertama itu ada utang perusahaan berada dalam posisi extreme leverage. Yang kedua, jumlah utang dan berbagai tagihan yang datang saat jatuh tempo sudah begitu besar. Yang ketiga, kebijakan strategi yang salah sehingga menyebabkan kerugian. Yang keempat, kepemilikan aset tidak lagi mencukupi untuk menstabilkan perusahaan. Dan yang terakhir, terjadinya penurunan yang sistematis dan fluktuatif pada penjualan dan hasil keuntungan. Nah, di sini ada kategori risiko likuiditas dari segi perbankan menurut pedoman standar penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Ada dua, yaitu ada risiko likuiditas pasar dan risiko likuiditas pendanaan. Risiko likuiditas pasar merupakan ketidakmampuan melakukan offsetting posisi tertentu dengan harga pasar akibat kondisi likuiditas pasar yang mengalami gangguan. Yang kedua ada risiko likuiditas pendanaan, merupakan risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencarikan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Hubungan likuiditas dan solvabilitas dalam perspektif investor. Ada 4 bentuk hubungan antara likuiditas dan solvabilitas untuk melihat risiko suatu perusahaan. Yang pertama ada liquid insolvable, merupakan perusahaan dinyatakan sehat dan dalam keadaan baik. Yang kedua ada liquid dan insolvable, merupakan perusahaan tidak lagi memiliki keseimbangan finansial distress atau kesulitan keuangan di mana mungkin dana untuk membayar kewajiban jatuh tempo dipakai untuk membayar kewajiban jangka pendek. Yang ketiga ada liquid dan solvable, merupakan perusahaan tidak mampu lagi memiliki keseimbangan finansial secara baik, namun kemampuan membayar utang yang jatuh tempo masih sangat baik. Kemungkinan terjadi karena dana jangka pendeknya dipakai untuk membayar utang jatuh tempo. Dan yang terakhir ada liquid dan insolvable, merupakan perusahaan dalam kondisi menuju kebangkrutan dan perusahaan bisa diakuisisi atau di-merger. Di sini ada manfaat analisis rasio keuangan. Ada dua, yang pertama itu ada bermanfaat bagi manajemen untuk perencanaan dan pengevaluasian prestasi atau kinerja perusahaan. Yang kedua, bermanfaat bagi para kreditor, dapat digunakan untuk memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi, dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman. Rasio keuangan sangat penting gunanya untuk melakukan analisis terhadap kondisi keuangan perusahaan. Rasio likuiditas kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban finansialnya yang segera jatuh tempo. Ukuran likuiditasnya terdiri dari dua, yaitu current ratio dan quick ratio. Current ratio itu rumusnya current aset dibagi current liabilitas, atau aset lancar dibagi kewajiban lancar. Yang kedua itu ada quick ratio. Current aset dikurangi inventories dibagi current liabilities. Di sini ada rasio solvabilitas. Rumusnya itu total aset dikurangi total liabilitas ditambah long term liabilitas dibagi fixed asset.
Hubungan kurang rasio dan likuiditas perusahaan. Rasio lancar sebagai ukuran likuiditas mencakup kemampuannya untuk mengukur yang pertama, kemampuan memenuhi kewajiban lancar, yang kedua, penyangga kerugian, dan yang ketiga, cadangan dana lancar. Nah, di sini ada solusi untuk mengatasi risiko likuiditas. Apa saja sih? Yang pertama ada melakukan kebijakan keuangan dengan prinsip kehati-hatian. Yang kedua, menempatkan setiap keputusan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Yang ketiga, menghindari keputusan yang bersifat mengejar keuntungan jangka pendek. Yang keempat, memperhatikan setiap kebijakan moneter pemerintah. Dan yang terakhir, melakukan perbaikan dalam biaya dan pengendalian produksi. Nah, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.